Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bulan ini kita merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Bagi kita orang percaya, Tuhan juga sudah memberikan kemerdekaan. Merdeka dari dosa sehingga kita bisa bebas hidup di dalam kebenaran.
kita akan belajar prinsip firman Tuhan dari seorang anak perempuan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang anak perempuan yang menjadi budak di rumah Naaman. Tidak disebutkan namanya dengan jelas, hanya disebut anak perempuan, yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata yang menunjukkan bahwa anak ini masih sangat muda sehingga dianggap tidak penting. Namun meskipun dianggap tidak penting, justru anak perempuan ini menjadi bagian penting dalam kisah kesembuhan Naaman. Bagian pertama yang bisa kita pelajari dari anak perempuan ini, dia tidak punya kepahitan sehingga bisa bersukacita. Anak perempuan ini dipisahkan dari orang tua, keluarga, kaum, dan orang-orang yang ia kenal. Tidak dicatat bagaimana ia diperlakukan, tapi pasti anak perempuan ini mengalami perlakuan yang tidak enak sebagai seorang tawanan dan kemudian dijual menjadi budak. Situasinya sulit dan wajar ia punya kekecewaan, marah, bahkan kepahitan. Tetapi anak perempuan ini memilih untuk menerima rencana Allah di dalam hidupnya. Pada bagian pertama ini prinsipnya diperjelas di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 bahwa satu sumber mata air tidak bisa memancarkan dua jenis air. Prinsip ini kiranya juga ada di dalam hidup kita semua. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, jangan ada lagi kepahitan di dalam hati kita, sehingga kita bisa bebas bersukacita. Biarlah sumber mata air dalam hati kita hanya mengalirkan sukacita. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, di situ kita diajak untuk selalu bersukacita. Karena itu mari kita belajar untuk bersukacita, sehingga perkataan dan perbuatan kita bisa memberkati orang lain. Yang kedua, sukacita itu berdampak. Anak perempuan ini menerima rencana Allah di dalam hidupnya dengan penuh sukacita. Statusnya boleh disebut sebagai tawanan atau budak yang menghamba, tetapi hatinya sungguh-sungguh merdeka. Karena bersukacita, maka ia bisa bekerja dengan baik. Bahkan ketika ia tahu tuannya sakit, ia tidak berdiam diri. Anak perempuan ini menunjukkan kepeduliannya. Hati yang bersukacita itu bisa berdampak dan dirasakan oleh mereka yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalami hal yang tidak enak, berada dalam situasi yang sulit, dan ada banyak alasan untuk kecewa atau marah serta mengalami kepahitan. Tetapi kita mau belajar untuk menerima rencana Tuhan tanpa ada kepahitan dalam hidup kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima mengajak kita untuk tetap bersukacita, bahkan menunjukkan kebaikan hati kita. Meski keadaan sekitar kita sulit, jangan biarkan kesulitan itu menjajah hati kita lagi. Bersukacitalah, jadilah saluran berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kita berdampak bagi banyak orang. Kemudian yang ketiga dari anak perempuan ini kita bisa belajar bahwa sukacita itu mendatangkan pertolongan Tuhan. Mari kita bayangkan bersama peristiwa kepulangan Naaman setelah ia disembuhkan. Waktu itu dia berangkat dalam keadaan sakit dan pulang dalam keadaan yang berbeda. Naaman sudah sembuh. Tentu peristiwa itu sangat menggemparkan. Keluarga dan semua orang yang menyaksikan pasti bersukacita. Jangan lupa bahwa keajaiban ini dimulai dari sebuah hati
yang bersukacita dari seorang budak perempuan yang masih sangat kecil. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Rasul Paulus mengingatkan kita, bersukacitalah, tetaplah menunjukkan kebaikan hati, bersukacitalah dan nyatakanlah keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Maka yang terjadi adalah mujizat, pertolongan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi kita. Bagaimana kehidupan kita setelah kita dimerdekakan? Apakah kita sudah benar-benar merdeka atau masih ada kekecewaan, kemarahan, keputusasaan, kepahitan yang mungkin sedang menjajah hati kita sehingga kita tidak punya sukacita? Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dari seorang anak kecil untuk menerima rencana Allah dengan sukacita. Sebab rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Karena itu mari biarlah hidup kita ini dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Hati kita yang dipenuhi dengan sukacita. Dan biarlah sukacita kita itu berdampak bagi banyak orang. Jangan ada kekhawatiran atau ketakutan menjajah hati kita lagi. Bersukacitalah, nyatakan semua di dalam doa dan percayalah sukacita dari hati kita pasti mendatangkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami untuk kami tetap bersukacita. Bersukacita menerima rencana Allah di dalam kehidupan kami. Bersukacita karena kami tidak punya kepahitan, tidak punya kekecewaan. Bersukacita sehingga sukacita itu dari kehidupan kami bisa mengalir, bisa berdampak, bisa menjadi berkat. Dan kami yakin percaya sukacita itulah yang menjadi kekuatan. Sukacita itulah yang mendatangkan pertolongan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Bersukacita di dalam Tuhan karena kami percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah.